lo jadi host membohong banget sih gitu. Jadi makanya aku lebih mencintai pekerjaan aku, sehingga apapun yang bermasalah dengan marketplace aku biasa aja. Kami boleh diupdate nggak sih kami kegiatan sehari-hari sekarang seperti apa? Jadi mama, jadi streamer, jadi istri juga, sama aku punya usaha di bidang skincare yang kebetulan aku siarkan sendiri di marketplace tersebut. Bisnis aja berarti sekarang Ya, betul, lebih ke dagang, terus abis itu ya punya yang namanya orang Padang ya, apapun diusahakan gitu. Memang mau menjauh dari dunia entertain atau seperti apa sih kami? Karena mungkin kecilnya aku udah sangat-sangat eksis kali ya, karena kan penyanyi kecil saat itu ya. Eksisnya dalam artian ya dari umur 2 tahun sampai aku 12 itu aku nyanyi terus. Dan kadangkala aku berpikir kayak ya aku pengen kembali ke dunia anak, dimana aku normal seperti anak-anak lainnya dan tumbuh menjadi remaja, sehingga bisa mencapai impian aku. Sebenarnya impian aku bukan menjadi penyanyi, tapi lebih kepada menjadi pengusaha sebenarnya dari kecil. Karena kan memang kayaknya aku ngeliat mami papiku di bisnis nih bidangnya. Terus ternyata awalnya mereka pun juga di dunia label recording yang nggak sengaja anaknya suka nyanyi, akhirnya dijadikan peluang lah dan potensi untuk memproduksi aku. Jadi ya udah, aku berpikir kayaknya dulu udah sempet lah jadi penyanyi. Sekarang saatnya aku di belakang layar, mikirnya dulu gitu ya. Mikirnya dulu pingin di depan layar, sekarang pingin di belakang layar. Bagusnya lagi di depan layar bisa, belakang layar bisa, karena kita jadi lebih menghargai proses. Pastinya untuk menjadikan sosok penyanyi cilik saat itu ada orang-orang di belakang, yaitu mami papi aku dan semua tim manajemen. Nah aku sekarang juga pingin jadi tim manajemen, berangkatnya dari agency, dari MCN ya kalau istilahnya di marketplace session streaming itu, multi channel network. Aku berusaha gimana memposisikan diri aku jadi brand owner, jadi talent atau host, terus abis itu menjadi KOL. Jadi kayaknya semua saat ini ketika ada platform, ya semuanya bisa jadi artis. Jadi nggak ada nih perbedaannya, dia tuh artis selebgram, artis tokgram gitu kan. Menurut aku semuanya akan menjadi selebriti in a good way pastinya. Kalian tinggal milih mau prestasi atau sensasi, atau bisa dua-duanya gitu. Jadi aku pikirnya kayak ya udah, aku bisa mengerjakan semuanya bersama-sama tim. Jadi aku ngapain takut untuk kehilangan peluang gitu ya. Dan kita nggak bisa selain marketplace-nya ya. Dan tadi sempat dibilang, aduh si Tok di ban gitu. Ya so what gitu. Akhirnya kan mencari kesalahan pada marketplace, bahwa marketplace itu merusak. Sebenarnya balik lagi, kita harus melek, marketplace itu udah ada di China, udah ada di negara-negara itu, sudah mulai duluan. Kenapa Indonesia mempermasalahkan gitu? Dan sekarang pun menurut aku sih hal yang agak to the on karena udah udah tutup, buka lagi. Dan permasalahannya dicari-cari adalah secara undang-undang tidak didaftarkan secara marketplace, karena TokTok itu hanya platform untuk kita memposting video, sosmed. Ya biarin aja, emang kenapa? Dan sekarang balik lagi dengan menggadang-gadangkan sebuah peraturan yang sebenarnya cuman bete para orang-orang, jadi tidak bisa mendapatkan algoritma. Intinya gitu sih. Karena apa? Bagaimana dengan Orange? Bagaimana dengan si Biru? Bagaimana dengan yang lain-lain? Mereka udah jalan duluan. Gak mungkin kita menutup platform tersebut, tapi kita harus buka yang namanya sistem open terhadap inovasi, bahwa sekarang pada saat ini kita harus teknologi banget gitu ya. Yang mesti diinin Menteri Perdagangan itu adalah predatory price, di mana si pusat brand ini harus menerapkan harga reseller and end user. Jangan harga reseller dia jual ke harga reseller, ternyata di toko lain ada yang lebih murah. Kan yang bikin berantem kan itu sebenarnya. Dan nggak bisa juga disalahkan para seleb. Kok seleb bisa jualan? Algoritmanya banyak. Ya nggak tahu. Karena apa? Di sini si platform tidak bisa men-searching atau mengklasifikasikan ini seleb apa. Semua itu tergantung konsistensi. Apakah kita sering live,
barulah dia algoritmanya naik, barulah GMV-nya naik. Jadi menurut aku ya sekarang ini melek aja, walaupun mungkin beberapa orang belum tahu aku di marketplace, tapi aku sih ngerasa nggak, tok-tok mau open mau close nggak berpengaruh di aku, karena emang tujuan aku adalah menginfluence orang. Bonusnya adalah kita dapat net margin atau GMV-nya atau red card. Karena apa? Kalau kamu mau produk kamu terjual baik, kamu juga harus punya tim marketing, dan yang pasti harus ada fulusnya untuk bayar satu tim itu. Harus ada iklannya, harus bayar red card timnya. Jadi jangan semuanya disalahkan si platformnya dong. Makanya aku suka kayak, hah? Nih orang Indonesia kenapa sih yang disalahin malah platformnya? Terus akhirnya itu yang membuat jadi Indonesia pecah. Nyalahin si artisnya kayak, ini ngapain artis jualan? Loh, tugas kami adalah menginfluence orang. Balik lagi, mungkin platform khusus orang-orang baru itu diberikan yang namanya adalah landed page menurut aku, di mana si artis tersebut dan yang non seleb juga bisa mendapatkan hak algoritma yang sama. Contoh, misalnya ada si A nih terkenal, di-collabin nih sama non seleb yang just KOL saja. Jadi akhirnya ini saran aku ya, si seleb ini punya fans akan pindah ke yang KOL-nya. Dan KOL yang punya fans akan juga saling pindah ke artis tersebut. Jadi sama-sama besar. Jadi makanya aku ngeliat sekarang cara terbaik itu adalah sistem host yang selebriti besar, yang co-hostnya adalah KOL. Itu sih menurut aku ya. Jadi balik lagi, muter-muter amat yang disalahin kenapa tok-tok. Yang lain-lain kan gimana? Oh, juga kan selebritis kalau misalkan si artisnya itu kan juga punya kelebihan juga ya kayak. Iya, cara gitu. komunikasinya, cara Gitu. Jadi balik lagi, orang Indonesia itu kan gede di nyinyir gitu, tapi nggak pernah mau mencoba belajar untuk konsisten, belajar untuk kayak coba live sendiri walaupun yang nonton cuma satu. Aku pun ini let's say lah Cikita Media, orang tuh kenalnya saat dulu, belum tentu anak-anak sekarang tahu. Caranya apa? Remind orang, gabung sama agency kalau emang nggak ngerti, gabung sama KOL yang sudah besar, bikinlah multi channel network atau agency yang dimana kita menginfluence, saling mengajari, sehingga kita semua nggak kelabakan kayak, aduh gimana ya gue caranya biar jadi host terkenal. Aku temenan sama KOL yang semua di atas aku, jadi ngapain aku harus takut tersaingi. Dan enaknya kalau kita dalam agency itu, kita menginformasikan brand mana yang bagus, terus udah gitu host mana yang bagus. So menurut aku mau tok-tok itu tutup atau buka, balikin lagi otak lo yang dibenerin. Diri sendiri yang dibenerin. Jadi bukan salah tok-toknya menurut aku. Ya wajar lah kementerian pada bingung gitu. Secara mereka nggak main tok-tok kan. Mereka cuma ngurusin undang-undang. Terus mereka ngelihat karena pelaporan rakyat Indonesia yang lagi maha-maha merasa benar. Merasa kayak, aduh hancur nih brand-brandnya. Oke, balik lagi. Semua udah ada pintunya. Jadi aku sampai belajar, ini marketplace, ini ada agensinya. Agensi baru sih talent gitu. Jadi tengah-tengahnya si marketplace itu ada agensinya. Ya kalian harus masuk agensi menurut aku gitu. Kalau emang ngerasa kayak, aduh aku nggak ngerti gimana cara ngejual produk sendiri. Atau kalau emang merasa punya modal besar, bayar iklan, bayar artis di awal. Nah nanti dari net value atau net marginnya 5-10% kasih buat iklan. Kayak gitu. Karena aku ngerasa kayak, gue pun juga susah, gimana? Tapi ya udah, nggak apa-apa. Maksudnya aku konsisten dan aku selalu ada berusaha untuk kayak, ini kan 100 keranjang, selalu 100 keranjang yang aku aku presentasiin. Itu semuanya aku jelasin secara merata. Jadi kayaknya udah kerja with passion. Jadi aku nggak penting mau laku mau enggak. Yang penting gue jelasin produknya, gue pakai dulu 3 minggu sebelum siaran. Jangan coba-coba kirim produk ke aku, terus aku langsung live. Karena menurut aku kayak, lu jadi host membohong banget sih gitu. Jadi makanya aku lebih mencintai pekerjaan aku, sehingga apapun yang bermasalah dengan marketplace aku biasa aja.